Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, welcome back again di ruang kelas listrik praktis. Pada video terdahulu saya sudah menjelaskan bagaimana cara memahami karakteristik dari sebuah push button dan saklar. Mereka punya karakteristik yang berbeda. Mudah-mudahan Anda sudah memahaminya. Bagi yang belum menonton video pertama, saya sarankan untuk menonton karena ini adalah sifatnya video berjenjang. Jadi disarankan membaca atau menonton dari video pertama agar pengetahuannya tidak ada misling di tengah-tengah atau bisa cepat memahami. Ini bukan video tentang software, tapi kita akan bermain dengan software Fluid Sim semata-mata. Software ini membantu kita untuk memahami lewat simulasi-simulasi yang dilakukan. Tapi target dari video ini tentu saja adalah memahami bagaimana cara membuat rangkaian kontrol, cara membaca. Mudah-mudahan kita bisa membuatnya dengan desain-desain kontrol yang diinginkan. Oke, langsung saja. Video kali ini kita akan belajar tentang karakteristik sebuah relay. Relay atau kontaktor sama saja. Pada dasarnya komponen relay ini adalah komponen berupa koil yang bekerja ketika mendapatkan tegangan kerja. Jadi ketika mendapatkan tegangan kerja, koil ini akan bersifat magnetik dan merubah kondisi anak relaynya, anak kontaknya. Jadi relay ini keistimewaannya adalah bisa mengendalikan auxiliary kontak atau kontak-kontak yang nanti akan dihubungkan ke beberapa output sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita rancang. Oke, langsung saja konsep sederhananya. Kemarin saya ingin membahas tentang bagaimana relay ini dipadukan dengan push button dan dipadukan dengan switch, sehingga nanti akan didapat kesimpulan teman-teman semua memahami kenapa relay ini lebih sering ditemukan dipadukan dengan push button, bukan switch atau saklar yang ada penguncinya. Filosofinya nanti saya akan jelaskan perlahan. Kita buat dulu dua buah contoh rangkaian. Seperti biasa, kita butuh sumber listrik atau power supply, dan kita butuh, karena sekarang masih melanjutkan video terdahulu, kita akan membuktikan bagaimana sebuah push button ketika dipasangkan dengan sebuah relay. Satu lagi, kita pasang dua relay biar bisa membandingkan bagaimana sebuah relay yang dipasangkan dengan detent switch atau switch yang ada penguncinya. Oke, ini sama-sama. Oke, kalau dalam video terdahulu kita coba dengan beban lampu dan buzzer, sekarang dengan beban relay. Untuk push button langsung saja saya terapkan aplikasi push button kombinasi NO dan NC. Ini akan sering ditemukan, dan kita akan belajar konsep relay sederhana ini dari konsep self holdingnya relay. Ini harus dipahami karena dasar banget, guys. Oke, kita lakukan wiring terdahulu. Kemudian ini juga kita ngambil dari power supply yang sama. Oke, seperti biasa kalau di Fluid Sim ini hanya klik and drag saja. Dan kita bisa mendapatkan rangkaian kontrol yang lumayan rapi dan enak dibaca dan standar pula. Oke, dari sini kita akan dari relay ini kita akan menerapkan aplikasi kontak relaynya, auxiliary kontak relaynya.
dimana ketika ini mendapat tegangan kerja harus ada kontak yang terpengaruh. Oke. Ini untuk kontak relay pertama. Oke. Seperti biasa kita sambung dengan outputnya lampu saja. Ini masih tahap sederhana ya, masih tahap level dasar. Nanti saya inginnya memang bertahap seperti ini karena saya lebih menargetkan untuk penonton-penonton yang newbie banget, yang ingin paham tentang rangkaian kontrol listrik itu seperti apa, konsepnya bagaimana. Jadi tidak langsung loncat ke pemahaman yang agak expert ya. Meskipun nanti harapannya ke depan kita sudah bisa menganalisa dan ruang kelas ini sudah mulai upgrade untuk penjelasannya, tidak dari dasar banget seperti saat ini. Oke, kita punya rangkaian seperti ini masih rangkaian dasar. Untuk rangkaian relaynya saya langsung terapkan konsep rangkaian self holding. Ini konsep rangkaian yang umum sekali, nanti saya jelaskan perlahan ya bagaimana konsep self holding atau mengunci dirinya sendiri. Oke. Seperti biasa untuk kode nomor saya sudah menjelaskan di video yang lalu. Oke, langsung saja sekarang kita identifikasi pengalamatan dari relay dan auxiliary kontaknya. Kalau relay pertama ini saya sebut K1, maka semua kontak auxiliary yang dikendalikan relay ini harus bernama K1. Nah, di layar Anda keluar labeling langsung muncul K1 karena pop-up window-nya tidak saya rekam ya. Sebetulnya itu ada pop-up window yang di situ saya menginputkan sebuah nilai atau sebuah labeling. Kalau ini K1, maka ini tidak boleh namanya yang sama. Kalau namanya sama, sistem di software ini akan menolak. Oke. Langsung ini K2. Oke, sekarang kita coba simulasi atau kita coba baca gambarnya dulu. Dalam rangkaian kontrol sebuah sistem listrik, ini gambar sudah standar. Di bawah relay atau kontaktor selalu ada pengalamatan. Ini yang saya tandain. Pengalamatan ini maksudnya untuk memudahkan seorang teknisi atau engineer membaca diagram secara keseluruhan, karena diagram kontrol ini tidak semata-mata hanya satu lembar, kadang ada sampai ratusan lembar, dan itu pengalamatannya harus bagus. Kita lihat di sistem pengalamatan di sini ada NC dan ada NO. Ini auxiliary kontaknya punya kontaktor satu ini. NC-nya auxiliary-nya tidak dipasang. Nanti kita coba pasang. NO-nya yang dipasang, dia punya 2 NO yang dipasang. Di mana saja? Ada di kolom 2 dan kolom 3. Lihat kolomnya di sini, pengalamatan kolomnya. Kolom 2 ini dan kolom 3 ini. Jadi Anda membaca ketika ini di energize, maka kolom 2 dan kolom 3 kontaknya akan berubah kondisi. Demikian juga dengan kontaktor 2 atau relay 2, dia hanya pakai auxiliary kontak NO yang ada di kolom 5. Nah, ada di kolom 5 ini. Ketika ini di energize, maka ini harus berubah kondisi. Lampu pun akan menyala. Oke. Sampai di sini kita langsung simulasi saja. Nah, ini diabaikan, itu ada yang pengawatan, masalah pengawatan. Oke, ini rangkaiannya seperti ini. Kita akan coba dengan kontak 1 dulu. Oke. Sekali on,
dia bekerja dan dia mengunci dirinya dengan kontaknya sendiri. Ini namanya kontak prinsip self-holding. Ini akan sering ditemukan nantinya di sistem pengontrolan motor dengan asutan DOL atau direct online, dengan banyak sistem lagi yang menggunakan ini. Ini konsep paling sederhana yang harus dipahami. Untuk mematikan ini tidak bisa dari sini. Ini percuma. Untuk mematikan kontaktor 1 hanya bisa dilakukan di sini. Dan itu hanya sekejap saja. Sifatnya intermediate saja. Nah, sekarang lihat kontaktor 2. Ini kontak. Akan on, langsung on. Ketika mematikan dari tombol yang sama. Nah, sekilas ini lebih praktis yang kontaktor 2 ya. Tetapi pada konsep sebuah kontrol, kontaktor atau relay yang kita atur operasinya harus bisa mati ketika sistem ini mengalami gangguan. Artinya ketika tegangannya off misalkan, maka si kontaktor atau beban listrik harus mati, dan ketika jaringan normal si listrik itu tidak boleh hidup, tapi harus terkonfirmasi dan proses pengoperasian harus mulai dari awal. Itu demi keamanan. Kita coba terapkan di sini untuk simulasi listrik mati. Kita pakai ini tidak mau karena ininya belum di stop, modenya masih simulasi. Kalau mode simulasi tidak akan mau. Oke, kita akan simulasi ketika ada gangguan dengan sistem kontrol yang Anda pakai dua jenis, sehingga Anda bisa mengcompare kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini si power supply-nya masuk ke kontak dulu, seolah-olah kontak ini adalah indikasi nanti saya memberikan simulasi gangguan pada sebuah kontrol. Oke, ini adalah simulasi seolah-olah ini adalah proteksi dari sebuah breaker atau proteksi yang mematikan sebuah sistem. Katakan ini pada aktualnya kontaknya adalah berhubungan dengan rangkaian proses produksi. Ketika terjadi gangguan, ini terputus. Nah, kita simulasi. Ketika terjadi gangguan, ini terputus, trip. Nah, kondisi normal, saya jelasin dulu. Kondisi normal semua motor operasi. Oke, motor 1 dari kontak 1 operasi, motor 2 operasi, dan ini adalah proses produksi, misalkan. Oke, ketika ada gangguan sumber yang menyebabkan sumber trip, maka semua proses harus mati. Itu untuk keamanan. Oke, proses mati ya. Proses mati. Ketika operator melacak gangguan dan menormalkan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Seolah-olah sumber listriknya katakan normal kembali. Ada motor tanpa izin yang operasi. Ini sangat berbahaya. Meskipun di sini ada kewaspadaan dimatikan, tapi prosedur itu human error-nya tinggi sekali. Makanya untuk konsep kontrol itu yang lebih ideal adalah jika ada pengoperasian input dari luar untuk aktivasi proses kontrolnya, maka inputnya harus berupa push button. Kita lihat, kita coba sekali lagi. Nah, kita coba yang satu ini saja, ini diberhentikan. Ketika trip dan normal kembali, maka SOP harus diulang dari awal. Ini proses, ini aspek keamanannya tinggi sekali. Makanya ini yang direkomendasikan dan ini yang memang dilakukan untuk sistem kontrol.